Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabat kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pada kesempatan kali ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai furqan pembeda. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini adalah sambut Ramadan dengan senyum. Marilah kita sambut Ramadan yang indah dengan senyum. Mengapa kita harus menyambut bulan Ramadan ini dengan senyum? Karena senyum adalah sedekah. Karena bulan Ramadan membawa berkah, membawa ampunan, dan menyelamatkan diri dari api neraka atau ifku minan nar. Para pendahulu mengajarkan kita dalam menyambut datangnya bulan Ramadan dengan membersihkan diri secara lahiriah maupun secara batiniah. Biasanya bulan Ramadan datang, maka rumah-rumah kaum muslimin dibersihkan, dicat rapih, jalan-jalan di samping rumah dibersihkan, lingkungan di sekitar rumah pun dibersihkan, dirapihkan dan dipantaskan agar terlihat indah dan rapi. Itulah kebiasaan masyarakat Indonesia dalam menyambut datangnya bulan Ramadan, wabil khusus umat Islam. Dahulu ketika tinggal di Purbalingga, Jawa Tengah, sama ayah ibu tercinta dan kedua keluarga tercinta, itu sangat melekat di masyarakat kehidupan sampai sekarang. Ternyata ketika saya tinggal di Pandeglang ini, kebiasaan itu pun masih dilakukan di sini. Hampir sama kebiasaan masyarakat Jawa Tengah dengan masyarakat Banten atau Pandeglang. Aktivitas sehari-hari berada di madrasah, menjadi seorang guru, dan kebiasaan di madrasah. Jika datang Ramadan, maka akan mengadakan sebuah kegiatan yang disebut Targhib Ramadan atau menyambut datangnya bulan Ramadan. Kami biasanya bersama anak-anak pawai dari sekolah menuju jalan raya dalam beberapa kilo, kemudian balik kembali ke madrasah sambil meneriakkan yel-yel marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Sahabat sekalian, selain itu kebiasaan kami juga mengadakan pengajian menyambut bulan Ramadan dengan diisi materi fikih siam atau pemahaman tentang puasa. Apa yang dinamakan puasa
bagaimana rukun puasa dan syarat puasa itu dibahas di saat acara yang namanya pengajian menyambut bulan Ramadan, yaitu fiqh siang. Nah, bila di madrasah kami memanggil ustaz dari luar untuk menjelaskan tentang puasa Ramadan, dan anak-anak ini sangat antusias mendengarkan ceramah dari Bapak Ustaz. Karena diberi tugas untuk mencatat apa yang disampaikan oleh penceramah tersebut. Sahabat-sahabat sekalian, selain itu, kami juga menyambut Ramadan dengan acara yang namanya munggahan. Ini adalah kebiasaan masyarakat Indonesia, Kabupaten Pandeglang yang saya alami. Dulu sewaktu di kampung tidak kenal yang namanya munggahan ataupun menyambut bulan Ramadan dengan cara makan bersama bacakan di tepi pantai atau di villa atau di tempat-tempat yang lainnya. Kegiatan menyambut bulan Ramadan ini membuat Ramadan menjadi istimewa. Bagi saya ada perasaan tersendiri saat memeriahkan atau menyambut datangnya bulan Ramadan. Merasa gembira bersama keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitar. Mereka pun antusias menyambut datangnya bulan Ramadan. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Sahabat-sahabat sekalian, terbayang di benak hati kami betapa ramainya nanti orang-orang melaksanakan ibadah di musola atau di suro ataupun di masjid. Masjid yang biasa sehari-hari, masjid dan suro tersebut sepi nanti saat bulan Ramadan menjadi ramai, bahkan sampai ada yang tidak memuat jamaah karena musolanya kecil atau masjidnya kurang besar. Menyambut gembira datangnya bulan Ramadan karena di hari-hari Ramadan adalah hari-hari yang penuh dengan keberkahan dan di mana kebaikan nilainya dilipat gandakan dan kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, Ramadan adalah bulan taubat, bulan mendekatkan diri kepada Allah, dan bulan meningkatkan ketakwaan. Karenanya rasa gembira yang tak terkira di dalam hati orang-orang yang beriman adalah bentuk daripada bibit-bibit ketakwaan yang tumbuh di dalam jiwanya. Orang-orang yang tidak menyambut bulan Ramadan dengan gembira hanyalah orang-orang yang memiliki penyakit hati, sehingga tidak bisa merasakan nikmatnya datang bulan Ramadan. Maka bersihlah penyakit hati dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Ramadan yang khusus dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil di sini adalah orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Sebagaimana telah diwajibkan pada kaum terdahulu. Mudah-mudahan
dengan berpuasa bulan Ramadan menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Yang dipanggil orang beriman lulusan Ramadan adalah takwa. Orang-orang yang beriman dipanggil untuk berpuasa. Dengan proses puasa itulah akan membentuk atau mengeluarkan output orang-orang yang bertakwa. Karena hakikat puasa adalah pengendalian diri. Pada saat itu seorang yang berpuasa Ramadan tidak boleh makan di waktu pagi dan hanya boleh makan setelah waktu maghrib. Ini adalah sebuah pengendalian hawa nafsu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan menumbuhkan nilai-nilai kebaikan dan mengubur nilai-nilai keburukan yang ada dalam diri kita, ada dalam keluarga kita, ada dalam lingkungan kita atau masyarakat kita. Bersama-sama membangun kebaikan. Ramadan adalah bulan suci, bulan yang dimuliakan. Ilahi Rabbi, bulan yang penuh karunia ilahi. Awalnya adalah rahmah, tengahnya adalah maghfirah, dan akhirnya adalah ifku minan nar atau selamatan dari api neraka. Sungguh indah Ramadan, tak seindah bunga di taman, tapi lebih indah dari segalanya. Mulianya Ramadan tak semulia orang-orang yang beriman dan berilmu, tapi lebih mulia dari segalanya. Baginya Ramadan merupakan kebahagiaan dan lebih bahagia daripada menemukan emas permata. Karena Ramadan merupakan bulan yang mulia dan lebih membahagiakan bagi seluruh makhluk, baik di alam kubur maupun di alam nyata ini. Saat bulan Ramadan tiba, terbukalah pintu-pintu surga dan tertutuplah pintu-pintu neraka. Dibelenggu, diikatlah setan-setan yang durhaka dan durjana. Dibuka lebar-lebar iman dan takwa. Dibuka pintu kebaikan di mana-mana, bagi air yang mengocor dari keran yang dibuka. Orang yang memberi makan atau buka di bulan Ramadan, orang yang berpuasa mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Subhanallah, betapa mulianya bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan ini dimuliakan oleh Allah? Karena salah satunya di bulan Ramadan adalah turunnya Al-Quran. Bulan Ramadan sungguh sangat mulia. Orang-orang beriman dan bertakwa menginginkan Ramadan sepanjang tahun, karena begitu istimewanya bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau kulluhu sunnah." Seandainya umatku mengetahui keutamaan, keistimewaan, kehebatan dalam bulan Ramadan, tentu dia akan meminta Ramadan itu sepanjang tahun. Tapi sebaliknya bagi orang-orang yang berdosa dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menginginkan Ramadan hanya satu hari saja. Karena Ramadan baginya seperti penjara yang membuat sempit dada dan langkahnya para ahli maksiat.
Sholat sunnah di bulan Ramadan pahalanya seperti sholat wajib. Sedekah di bulan Ramadan pahalanya lebih besar dibanding sedekah di bulan lainnya. Maka oleh sebab itu, jadikan bulan Ramadan adalah bulan sedekah. Berinfak, bersedekah kepada fakir miskin, pada saudara-saudara kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan lebih mudah dan lebih ringan bagi kita yang benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena suasana bulan Ramadan banyak yang membaca Al-Quran, banyak yang tadarusan di musola, di masjid, bahkan di rumah masing-masing. Sudah seharusnya kita di dalam bulan Ramadan mampu menghatamkan minimal 1-3 kali khatam bulan Ramadan. Khatam membaca Al-Quran. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepada orang yang membacanya, yaitu dengan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Khairukum man ta'allama Al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah yang mengamalkan Al-Quran, yang membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah memaafkan kesalahan orang lain di bulan Ramadan jauh lebih mudah dibanding memaafkan di bulan lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tunda dulu ada. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memaafkan kesalahan orang lain di bulan Ramadan jauh lebih mudah dibanding memaafkan di bulan lainnya. Begitulah mulianya dan istimewanya bulan Ramadan. Karenanya setiap kita hendak menyambut dengan senyum minimal, dengan senyum gembira, tanpa beban dan rasa kesal atas datangnya bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man farha bidkhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan nar." Siapa yang menyambut datangnya bulan Ramadan dengan senang, maka diharamkan jasadnya terhadap api neraka. Mari kita sambut dengan kata-kata yang indah. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam, marhaban syahrul mubarak, marhaban syahrul tarbiyah, marhaban syahrul maghfirah, marhaban syahrul sabar, marhaban syahrul taqwa, marhaban ya syahrul Ramadan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang mengajarkan kita untuk lebih peduli kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada sahabat kita, agar kita bisa berbagi bukan hanya makanan, tetapi berbagi ilmu, berbagi akhlak, berbagi kebaikan,
dan berbagi perasaan. Indahnya Ramadan adalah indahnya Islam. Sahabatku, Ramadan sebentar lagi. Sudah kita menyiapkan diri dengan jiwa, dengan ilmu, dengan harta, dan dengan apa yang kita miliki untuk menyambutnya. Teriakan kata takbir, tahmid, dan rasa syukur atas datangnya Ramadan. Berpikirlah positif tentang kedatangannya dan beramallah yang ikhlas atas kedatangannya. Mari kita sambut Ramadan dengan senyum, dengan bahagia. Bulan Ramadan itu sebentar lagi, beberapa hari lagi, jadi kita harus betul-betul menyambutnya dengan senyum, dengan gembira. Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan barang siapa yang menyambut datangnya Ramadan dengan senang hati, maka diharamkan jasadnya dari api neraka. Salah satu bentuk kegiatan menyambut datangnya bulan Ramadan, saya simpulkan yang pertama adalah bebersih. Bersih rumah, bersih lingkungan, bersih badan, dan bersih segalanya, jiwa dan raga kita. Yang kedua yaitu bersih hati, yaitu dengan memohon maaf, saling bermaafan sebelum datangnya bulan Ramadan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, yang selanjutnya itu mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyambut bulan Ramadan yang indah ini. Kalau orang yang nggak bisa berpuasa tiba-tiba disuruh berpuasa, tentu akan merasakan berat. Tapi bagi kita, insya Allah, karena kita sudah terbiasa, Senin Kemis, insya Allah tidak merasa berat dengan datangnya bulan Ramadan. Adapun persiapan menjelang Ramadan yang dilakukan para salafus solih, orang-orang yang soleh, pertama dalam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, sudah berlalu. Yang kedua adalah mengqadha puasa. Yang masih punya hutang berpuasa, masih ada waktu 1 minggu, segeralah. Kemudian yang ketiga adalah membaca Al-Quran, kemudian bertobat kembali kepada Allah, menghindari pertengkaran dan permusuhan, mengurangi aktivitas yang dapat memberatkan pelaksanaan puasa. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara bulan yang lainnya. Mari kita sambut dengan gembira. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Sebagai umat muslim, mari kita sama-sama ucapkan Alhamdulillah dengan datangnya Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwatin min thariq. In uridu ilal islah mastata'tu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.